Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah bijami hamdihi kulliha ma alimna minha wa ma lam na'lam. Ala khalqihi kullihim ma alimna minhum wa ma lam na'lam. Nahmaduhu hamdan yafi ni'ama yukafi mazidahu wa yudafi niqam wa nashkuruhu ala ma faqahu Allah ta'ala man arada lahu khairan kamilan fid dinil aqwam. Wa nashhadu an la ilaha illallah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassallahu ta'ala bi syafaatil uzma allati ammat kullu umam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wal awwalin wal akhirin wa fil ala yaumiddin amma ba'da. Ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Masyarah sabab wal muslimin, jamaah kiai komunitas ilmu amal ikhlas yang anda muliakan dan sayangkan Allah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala dengan pujian yang setinggi-tingginya, yang paling pantas dengan keagungannya. Fa innahu la ilmu qadrahu ghairuh wa la yablugul wasifuna sifatahu. Dan kita bersyukur kepadanya dengan rasa syukur yang terdalam yang pernah kita miliki. Itu ada ambulan lewat ya. Alhamdulillah masih dikasih napas sama Allah Ta'ala, masih diberikan kesehatan ya. Sehingga kita pergunakan sebaik-baiknya pada tempat yang diridhoi Allah. Itulah makna syukur. Jadi syukur itu menempatkan nikmat Allah pada apa yang dia sukai, dia ridhoi. Khair. Kemudian selawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabih. Semoga Allah izinkan kita memandang wajah beliau, bertemu beliau semasa kita masih hayat di dunia. Terlebih lagi nanti di akhirat mendapatkan syafaat beliau, dipertemukan, didekatkan dengan beliau. Amin 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 ya rabbal alamin. Ikhwan khairan muliakan saya sayangkan Allah, tiba-tiba malam ini saya terpikir tentang kajian tafsir, karena dulu waktu kita buka grup ini pertama kali itu ada kajian tafsir. Nah, biar ada barakah dari Quran. Tapi kalau dipikir-pikir, karena memang keterbatasan waktu ya, apalagi anak sekarang tambah sibuk ya, sampai kadang-kadang di pinggir jalan seperti ini. Jadi insya Allah nanti kita aktifkan lagi kajian tafsirnya. Tapi ini kita mulai dari yang terpenting dulu, fikih ya. Fikih, barangkali nanti yang digantikan itu tasawufnya. Nah, ini sekarang di bab wudu, supaya kita tahu cara berwudu yang baik dan benar. Yang benar itu yang sesuai ya. Yang sesuai dengan dalil-dalil dan ijtihad ulama tentunya terhadap dalil-dalil tersebut. Dan yang baik itu yang tidak memberatkan. Nah, ada orang yang benar caranya berwudu, ya, tapi memberatkan, maka itu tidak baik. Kalau udah kita was-was menyusahkan, kalau udah menyusahkan itu tidak baik namanya ya. Sampai basah-basah misalnya, banyaklah model orang ya dalam ibadah ini, was-wasnya, berlebihannya, dan seterusnya. Kadang-kadang ada yang saking ingin benar caranya berwudu, jadi tidak baik, memberatkan. Nah, itu tidak baik namanya. Khair. Makanya rajin-rajin kita ngaji bareng ya. Khair. Ikhwan akhwat yang sayangkan Allah, kita masuk ke kemarin kita udah di masalah niat. Jadi andaikan si fulan atau fulanah berwudu sambil cuci wajah, niatnya nawaitul wudu lillahi ta'ala, tapi dia juga dalam hatinya terbersit mau cuci wajah, nanti mau skincarean atau supaya seger kalau musim panas ngadem dulu gimana kayak gitu, itu sah dia. Nah, dari sudut pandang syariah fikihnya itu sah saja dia. Tapi gimana niatnya gitu, itu kan ada niatnya tercampur di situ. Bagaimana masalah percampuran niat tersebut, apakah nanti dapat pahala? Nah, karena namanya ibadah itu kan mesti ikhlas lillahi ta'ala. Tapi kalau dalam hal wudhu itu tidak berat ya, karena wudhu itu sesuatu yang mudah kita lakukan dan mesti kita niatkan. Jadi besar kemungkinan niat kita itu memang berwudhu, cuman cuci wajahnya itu kebetulan aja. Beda kalau orang mau pergi haji. Nah, nanti ada dibahas tentang orang yang pergi berhaji sambil niat dagang. Nah, itu yang agak berat ya. Tapi perlu kita kaji karena itu memang dituliskan oleh ulama supaya kita paham. Nah, biar nanti jangan fisik doang kita ibadah, hati kita juga ibadah sama Allah Ta'ala. Kan tidak mau Allah itu ya, Allah itu cemburuan. Sama kayak kita, kamu sekarang kekasih kita datang bawa hadiah, ternyata dia datang jauh-jauh, ternyata ada sambilan. Aku kira kamu datang ke sini memang niat nganterin hadiah ini untuk nunjukin kasih sayang gitu ya.
ternyata kamu sambilan kemana gitu, ndak benar-benar niat. Nah, itulah gambaran ya. Nah, alafu ini kami di grup ini para materi atau saya barangkali ya suka ngasih contoh dengan kekasih, karena memang itulah ya cara paling memahami perasaan itu seperti itu. Allah ngasih kita perasaan manusiawi basyariah kepada sama manusia untuk belajar memahami cara kita mengungkapkan cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi mirip-mirip ya, tidak jauh beda. Hari ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kita masuk ke materi, tapi sebelumnya kita bacakan doa dan Fatihah. Fatihah diingatkan pahala juga tabarruk kepada para ulama kita, guru-guru kita semuanya, orang-orang berjasa pada kita ya, ikhwan akhwat semuanya, saudara-saudari kita, terutama guru kita secara langsung ya. Nah, dan dalam hal ini para ulama kita ya, Abu Suja tentunya, musannif Matan Takrib, kemudian mu'alif dari Fathul Qorib, kemudian Qutul Habib Syekh Nawawi, yang terakhir Imam Al-Bajuri dengan hasyiah beliau. Nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Dan semoga Allah memberikan balasan mereka bagi mereka berdua dengan balasan yang terbaik, dengan disertai rahmat yang sempurna, ridho yang sempurna, amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana muslimin bihi wa bilumihi fid dharain amin. Qauluhu sahha wudu'uhu. Jadi ada kalimat di Fathul Qorib katanya di situ sahha wudu'uhu. Kalau dia bercampur niatnya membasuh wajah untuk berwudu dengan mengadem atau membersihkan wajah, sah dia wudunya. Li'anna kullan minat tanazzub wat tabarrud hasilun wa illam yanwihi. Kenapa dia sah? Nah, ini alasannya, hujjah itu ya. Kenapa dia sah walaupun dicampur seperti itu? Li'anna kullan minat tanazzub wat tabarrud, karena tiap-tiap dari kita membersihkan wajah maupun melihat untuk berdingin-dingin ria gitu ya, mendinginkan wajah, hasilun itu tertunaikan. Hasilun artinya tercapai sudah ya. Wa illam yanwihi, sekalipun dia tidak meniatkannya. Jadi tidak perlu diniatin lah masalah bersih-bersih tersebut, sama mendinginkan wajah itu tetap dia bakal terpenuhi tujuannya. Nah, itu sebabnya ya, sekalipun tidak diniatkan, maka yang menjadi indikator utama itu adalah niat wudhu kita. Sama dengan begini, niat puasa nazar atau puasa qadha dengan puasa hari Senin, walaupun tidak diniatkan puasa hari Seninnya, tapi karena dia berpuasa di hari Senin dapat keutamaan pahala puasa Senin. Begitu dengan ayamul bid. Jadi seorang wanita yang dulu haid waktu Ramadan, kan dia mengkodoknya di ayamul bid yang 3 hari ya, 13, 14, 15 saat purnama bersinar terang gitu ya. Nah, itu dia tidak perlu berniat sebenarnya. Nah, ini sebagian ulama ada yang boleh menggabungkan, ada yang bilang tidak usah berniat sunnahnya, cukup niat puasa qadha. Tapi nanti karena dia berpuasa di 3 hari ayamul bid tersebut, malam sebenarnya, malamnya yang terang, maksudnya ayamul bid itu kan putih ya. Nah, besok harinya itu dia berpuasa, karena dia puasa di hari itu, maka dinilai dia puasa kesunahan puasa di hari itu. Nah, begitu juga. Nah, seperti juga walaupun kita niat cuman membasuh muka doang, tentu itu juga ada unsur bersih dan dinginnya walaupun tidak diniatkan. Nah, seperti itu kalam Imam Al-Bajuri. Nah, gimana dengan masalah pahalanya? Nah, kita masuk ke masalah berikutnya. Kemudian apa kata beliau? Kama launa wassalat tawadaf al-gharim. Nah, sebagaimana kalau dia seseorang itu niat sholat dan daf al-gharim, menghindari tukang tagih, menghindari penagih hutang. Gharim penagih hutang ya. Jadi si fulan lagi sholat di masjid, selesai sholat langsung disambung ba'diyah lama sekali, supaya nanti temannya tidak nagih. Atau dia lagi di rumah, tahu temannya datang, segera dia sholat ya, dia nanti aja datang gitu ya, lagi sholat. Hal-hal seperti itu ya, tidak usah kayak gitu. Atau mungkin si fulan ini benar-benar tidak ada duit, tapi dia akal-akalan gitu ya, segera sholat biar tidak ditagih. Khair. Bagaimana seperti ini? Fa innahu yasihu, maka itu sah.
Kenapa? Li'anna daf'al gharim, karena mencegah penagih hutang tadi hasilun itu terwujud dia wa illam yanwihi, sekalipun tidak dia niatkan ya. Apa kata beliau? Tapi wahaza, dan ini binisbati lisihah, ini masalah kesahan sholat. Nisbah masalah ini, contoh yang tadi itu masalah sah atau tidaknya gitu ya, bukan masalah lain lagi. Kalau masalah wa amma binisbati lis sawab, adapun kalau dinisbahkan ke masalah as-sawab yaitu pahala, gimana? Beliau di sini mengutip pandangan Imam Ghazali ya. Apa kalimat Imam Bajuri? Faqad ikhtarul Ghazali, maka Imam Al-Ghazali telah memilih. Apa yang beliau pilih? I'tibarul ba'is anil amal, mempertimbangkan yang terbersit dari perbuatan. Al-ba'is itu yang muncul ya. Nah, dia kan muncul niat, waktu kita ngelakuin itu kan muncul mana yang lebih kuat. Nah, ini panjang kalimatnya sebenarnya. Faqad ikhtarul Ghazali fima idza syaraka fil ibadati ghairuha. Beliau memilih pandangan, memberikan pendapat gitu ya sebenarnya maknanya, dalam hal kalau bersekutu, bergandengan fil ibadah, dalam ibadah itu ghairuha. Nah, jadi niat ibadah itu bergandengan dengan niat lain. Ghairuha ay ghairil ibadah ya. Katijaratin wa hajin, seperti niat berniaga bisnis dengan haji. Jadi ada orang pergi berhaji, dia lebih kuat niat bisnisnya, kalau nunggu ada peluang bisnis di situ baru pergi berhaji. Nah gimana tuh, sah dia hajinya tapi gimana pahalanya? Atau ada orang memang dia benar-benar sudah niat haji, kebetulan ada peluang sambilan jadinya. Nah, beda ya, tapi makanya beliau bilang i'tibarul ba'is alal amal, dia mempertimbangkan sesuatu yang timbul ketika beramal. Fa in kana al-qasdud dunyawiyyu wal aglab, maka bila al-qasdud dunyawi, niat duniawi itu, maksud duniawi itu, wal aglab itu yang lebih dominan, lam yakun fihi ajrun, tidak ada di situ pahalanya. Kalam beliau tuh ya, kalau dia lebih besar niat dari selain ibadah tersebut, itu yang lebih dominan niatnya, kayak tadi ya, orang ini sebenarnya udah kaya, dia dari dulu sebenarnya udah sah dia berhaji, jadi udah wajib udah wajib dia berhaji karena sudah mampu, tapi dia nunggu momen, pas dikasih tahu di sana banyak peluang loh kalau kita pergi, ternyata dia terbetik hatinya itu karena ada peluang bisnis dengan cara pergi ke Mekah. Seperti ini, lam yakun fihi ajrun, tidak ada di situ pahalanya, jadi dia hanya gugur kewajibannya ya. Nah, begitu juga dengan wudhu, ini kan perkara besar. Kalau wudhu orang kali tidak lah ya. Nah, tapi kalau memang misalnya gini sekarang, kalau saya sekarang biasanya nggak mau berwudhu, tapi kebetulan karena mau ngadem, jadi tujuan utamanya itu ngadem disertai wudhu, maka tidak dapat pahala yang seperti itu. Makanya hati-hati nih. Walau alam ya, ini kan beliau iktibar ya, mempertimbangkan, tapi bisa jadi Allah nerima daripada tidak niat wudhu. Kan biasanya orang gitu ya, ketimbang cuci muka doang mending wudhu juga. Nah, itu hanya Allah yang tahu ya, ini memang urusan batin, ini pelik rumit dia ya, tapi beliau, para ulama hanya mengasih gambaran. Yang kita usahakan niat kita itu murni. Khair. Nah, indikatornya gini, kalau tidak ada tujuan lain dia nggak bakal ngelakuin. Nah, itu namanya, itu udah keruan, dia lebih aglab niat selain ibadah ya. Nah, tapi kalau dia 50-50, misalnya dia kebetulan mau sholat, mau wudhu, tapi juga terbersit di situ mau sekalian cuci, sehingga cara membasuhnya lebih banyak barangkali ya, nah, itu masih adakah pahalanya? Nah, kalau tadi kan yang aglab itu yang lebih dominan niat selain ibadah tersebut, maka tidak ada pahalanya kata beliau. Wa in kana al-qasdud dunyawi wal aglab qasdud dini alaku. Wa in kana al-qasdud dini, adapun kalau maksud diniyah, kok diniyah sih, maksud agama, maksudnya itu kan ibadah ya, kita bahasakan ibadah ya. Kalau niat ibadahnya itu wal aglab, dia yang dominan, kana lahu biqadrin minal ajri, biqadrihi minal ajri alaku. Kana lahu, maka bagi dia orang tersebut, biqadrihi, seukuran itu, minal ajri, pahalanya. Jadi sebesar apa niat dia ibadah, niat wudhu, niat sholat, niat haji, sebesar itu pahalanya. Nah, wa in tasawaya, gimana kalau seimbang?
Antara niat pergi berbisnis dengan haji, tasakoto saling menggugurkan. Apa sih bahasa kita ya? Impas. Itu udah paling pas. Kalau dia seimbang niatnya 50-50, tidak jelas ini, tidak ada niat lebih kuat sama-sama ya. 50-50 tasakoto impas dia. Referensinya kebetulan ini muhakiknya ngasih tahqiq Ihya Ulumuddin juz 9 halaman 883, bukan 800, halaman 83-84 itu sumbernya. Kalam Imam Al-Ghazali. Nah, aslinya beliau Imam Al-Bajuri nggak nulis kan, tapi inilah jasanya para muhakik, beliau menelusuri, luar biasa. Makanya para muhakik kita ya rajin baca, luar biasa ya. Beliau tahu di mana posisinya kalau Imam Al-Ghazali tersebut sehingga bisa ditelusuri. Khair. Waktu Ibnu Abdissalam, dan memilih dan memberikan pandangan, kita bahasakan ya, Izzuddin bin Abdissalam, ulama besar kita ya, annahu la ajra lahu mutlaqan, tidak ada pahalanya sama sekali secara mutlak. Bahaya ya, pokoknya kalau niat itu masih ada campur-campurannya walaupun sedikit itu tidak ada pahalanya, itu menurut beliau. Berarti beliau tasawufnya agak keras ya. Kalau Imam Ghazali itu termasuk keras juga tasawuf beliau. Dalam bab taubat aja beliau berat syaratnya, harus nasuha, tidak berjanji tidak akan mengulangi dan seterusnya ya. Tapi ternyata dalam bab ini ada yang lebih berat. Sama kayak Syed Abdullah Al-Haddad, beliau dalam hal ini berat, berbeda dengan Syekh waliullah kita siapa? Imam Abu Hasan As-Sazili. Abu Hasan As-Sazili beliau lebih ringan. Bercampur dia di situ. Tapi iyalah ya. Nah, kayak kita pacaran, balik lagi ke pacaran, punya kekasih jauh-jauh nganterin mau nemui kita, ternyata dia mau sambilan belanja, kecewa enggak? Kecewa. Nah, barangkali itu ya. Usahakan kalau perkara-perkara besar, apalagi sampai pergi haji itu murnikan niat semurninya. Khair. Misalnya ada yang nanya, Ustadz gimana yang kita ikuti pendapat dua yang tadi, apakah yang mutlak nggak ada pahalanya, apa yang ditafsir seperti tadi? Khair. Kalau dalam hal pengamalan tentu yang lebih berhati-hati yang kita ambil, ihtiyat ya. Udah sebaiknya murnikan saja niat kita. Khair. Tetapi kalau kita bicara ilmu, gimana objektif ya? Tadi masalah pengamalan. Namanya pengamalan tentu kita mengambil sikap yang lebih berhati-hati dengan cara memurnikan niat kita ya. Maka kita ambil pendapatnya Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau seorang sultan ulama ya, diakui seperti itu. Nah, tapi kalau masalah objektivitas secara keilmuan, maksudnya secara apa ya, ilmiah. Bahasa kita ilmiah. Di sini Imam Bajuri mengatakan wa kalamul Ghazali huwa zahir. Dan pendapatnya, kalamnya Imam Ghazali dialah yang benar. Zahir itu artinya sebenarnya jelas, terang benderang. Tapi bisa juga dimaknai dengan kebenaran. Itulah yang merupakan kebenaran, kata Imam Bajuri ya. Jadi pendapat Imam Ghazali yang benar. Jadi Imam Bajuri mengikut pendapat tersebut, lebih condong ke masalah tersebut ya. Khair. Baik ikhwan-ikhwan yang muliakan dan anda sayangi karena Allah, itu tadi bagian akhir dari masalah niat tersebut. Karena berawal dari masalah sah tidaknya, itu harus kita pilah dengan masalah pahala. Jadi Allah itu ingin niat kita cuman buat kamu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dalam hal ibadah tulus ikhlaslah hanya karena Allah Ta'ala. Baik ikhwan akhwat yang dimuliakan dan sayangkan Allah, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Saya yang menyampaikan belum tentu bisa mengamalkan, kita sama-sama belajar. Kami banyak salah juga, kami hanya orang biasa. Ilmu minallahi ta'ala, kami hanya wasilah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin faqina biddin. Allahumma ya muyassir yassir, mudabbir ya musahhil sahil lana kulla sir bijal basirin nazir. Rabbi zidna ilma rabbi zidna ilma. Allahumma fahimna al-masyari'ata wa tariqata al-haqiqah wa istamilna biha al-haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur uyuba masyayikhina anna wa la tuzhib barakata ilmihim minna. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma biqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.